الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وحسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada Adinda Rahmat yang telah membacakan beberapa ayat suci Al-Quran di hadapan kita bersama. Semoga dapatlah hati kita menjadi tenang untuk mengikuti kegiatan-kegiatan selanjutnya. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, nampaknya sudah banyak yang tidak sabar dengan kegiatan kita pada hari ini. Langsung saja saya serahkan kepada moderator. Kepada Imawati Sarik Suhrambe, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman saya Wajih Nihaya, yakni sebagai MC. Tanpa memperpanjang kata, di sini saya akan bacakan daftar riwayat hidup dari pemantik kita, yang yaitu nama Rian Pradesya, SE, SY, MEI, tempat tanggal lahir Gunung Melayu, 8 Mei 1991, nomor teleponnya bagi yang ingin mencatat dipersilakan 0852 70 42 6678. Riwayat pendidikan perguruan tinggi UMSU, ilmu perbankan syariah, WINSU, ekonomi Islam. Judul skripsi, tesis atau disertasi, analisis penerapan akad wadiyah pada PT Bank BNI Syariah, Medan. Dan jika teman-teman masih penasaran, bisa dilihat di Google Scholars dengan mengetikkan nama beliau, yakni Rian Pradesya. Tanpa memperpanjang kata lagi, kepada pemateri, Pak Rian dipersilahkan untuk memaparkan materinya.
Oke, terima kasih pada moderator. Kemarin saya sudah kirim slide ya. Bisa ditampilkan Iya Pak, ya Pak. untuk slide-nya. Baik Pak. Oke, jadi terima kasih saya ucapkan pertama kali kepada PKIMM PAI yang sudah memberi kepercayaan saya untuk menyampaikan materi tentang mini riset. Ini udah dapat dilihat ya semua ya slide-nya ya. Sudah, Pak. Udah ya. Nah, jadi sebelum kita melakukan mini riset, kita harus mengerti dahulu sebenarnya apa sih mini riset itu. Boleh ke bawah. Nah, di sini ada mini riset adalah karya tulis ilmiah hasil karya mahasiswa sebagai tugas yang diberikan oleh dosen atau pengampu mata kuliah. Itu yang disebut dengan mini riset atau pemaparan secara ringkas tentang mini riset. Tapi mini riset itu sebenarnya adalah penelitian kecil atau penelitian sederhana yang diberikan dosen kepada mahasiswa. Biasanya tugas-tugas kita itu di UMSU ini, khususnya di UMSU yaitu ada tugas mini riset. Jadi kalau udah dikasih mini riset, mahasiswa bingung, apalagi anak semester 1. Kayak mana itu Pak mini riset? Nah, bagaimana apa aja sih sebenarnya yang ada di mini riset itu kan gitu. Nah, jadi untuk pertama kali kita mau buat mini riset, kita harus paham dulu sebenarnya mini riset itu apa. Nah, jadi di sini ada pengertian mini riset, yaitu karya tulis ilmiah hasil karya mahasiswa sebagai tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah. Tapi dalam kata lain, mini riset itu juga dikatakan sebagai penelitian mini, yaitu yang diberikan dosen kepada mahasiswa untuk tugas perkuliahan. Ya, bisa dilanjut. Nah, ini ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum mini riset. Yang pertama itu kita harus melakukan observasi. Setelah kita melakukan observasi, kita tentunya akan menemukan permasalahan. Jadi jangan permasalahannya dulu yang dilihat, kita harus mengobservasi dulu. Benar nggak permasalahan itu ada? Makanya kita harus mengkonfirmasi dengan adanya observasi. Jadi kalau misalnya ada nih permasalahan, tapi kan hanya dari mulut ke mulut, kan gitu. Kita tidak tahu fakta sebenarnya itu memang ada nggak permasalahan itu. Nah, untuk mengkonfirmasinya kita harus melakukan observasi. Maka terlebih dahulu kita harus melakukan observasi, baru kemudian menemukan permasalahan. Masalah itu akurat atau tidak. Nah, itu bisa dilanjut. Nah, ini adalah pengertian dari observasi. Jadi observasi itu merupakan suatu kegiatan pengamatan terhadap objek penelitian. Dapat dilakukan dengan formal maupun tidak formal. Observasi dilakukan untuk menemukan suatu permasalahan pada objek. Nah, jadi observasi ini ada yang formal, ada yang tidak. Jadi bagaimana yang formal? Kalau yang formal tentu saja kita kasih surat ke objek bahwasanya kita mau melakukan observasi untuk melakukan penelitian. Nah, ada juga yang tidak formal. Yang tidak formal seperti apa? Yang tidak formal misalnya kita melakukan observasi dengan cara ya menanya-nanya kepada objek tentang apa yang mau kita angkat. Misalnya kita melakukan observasi tentang di sini banyak yang pendidikan ya, atau yang ekonomi perbankan syariah atau manajemen bisnis syariah. Ada?
Jadi kalau observasi, misalnya observasi kalau yang di perbankan syariah itu biasanya, atau bisnis manajemen syariah itu kitanya observasi, observasinya itu ke bank. Ya, biasa kalau di bank ini biasanya dilakukan dengan formal, jarang yang tidak formal, karena kita harus formal mengantarkan surat ke bank, kemudian baru kita bisa observasi apa yang harus kita observasi. Bank juga harus tahu kita observasinya apa. Misalnya kita harus observasi tentang suku bunga, terus kemudian kinerja. Nah, itu observasi-observasi yang kita lakukan untuk melakukan penelitian kita. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya yang pendidikan? Nah, kalau yang pendidikan tentu saja kita harus observasinya ke sekolah juga boleh, kemudian ke tempat-tempat yang lain juga boleh, yang sesuai dengan apa yang mau kita lakukan. Jadi observasi di dunia pendidikan itu kalau misalnya ada sekolah yang maunya dia minta surat, itu juga formal ya. Yang formal pada dunia pendidikan itu bisa minta surat. Kalau dia minta surat berarti ini kita sudah formal. Tapi kalau kita yang tidak formal itu biasanya kita langsung turun ke lapangan. Misalnya tentang kecanduan gadget, bagaimana sih kecanduan gadget itu, kita menemukan bahwasannya setelah kita observasi kita menemukan permasalahan, oh ternyata anak-anak itu ngeri ya kecanduan gadgetnya, tidak bisa lepas dari tangannya. Nah, itu adalah observasi dan menemukan permasalahan. Jadi inti dari observasi ini kita adalah menemukan permasalahan yang ada. Jadi observasi itu sangat penting untuk dilakukan sebelum, memang kita biasa ada juga yang dapat tentang permasalahan, tapi kita juga tidak tahu keakuratan permasalahan itu benar enggak, kan gitu. Maka kita perlunya, itulah pentingnya observasi. Maka kita yang harus dilakukan itu adalah observasi terlebih dahulu sebelum melakukan atau menetapkan penelitian. Oke, boleh lanjut. Nah, ini di sini ada permasalahan. Jadi menurut Nato Atmojo pada tahun 2002, masalah penelitian secara umum dapat diartikan sebagai suatu kesenjangan atau gap antara yang seharusnya dengan apa yang terjadi tentang suatu hal, atau antara kenyataan yang ada atau terjadi dengan yang seharusnya ada atau terjadi, serta antara harapan dan kenyataan. Nah, jadi di sini permasalahan itu adalah dia antara teori dan kenyataan itu tidak sama. Nah, itulah yang dipermasalahkan. Antara teori dan kenyataan tidak sama. Misalnya teori mengatakan bahwa kalau di ekonomi, teorinya itu misalnya menyatakan bahwa inflasi mempengaruhi nilai tukar rupiah, tapi sementara kenyataannya inflasi itu tidak mempengaruhi nilai tukar rupiah. Nah, itulah ada gap. Berarti di situ kan ada gapnya. Ada gapnya. Yang satu dia teorinya mempengaruhi, yang satunya tidak mempengaruhi. Nah, jadi ini perlu diteliti. Sebenarnya yang benar itu yang mana? Apakah dia mempengaruhi atau tidak mempengaruhi? Nah, itulah yang dimaksud dengan gap. Jadi gap itu kesenjangan antara teori dengan kenyataan, atau ada perbedaan antara teori dengan kenyataan. Nah, itulah yang dimaksud dengan gap. Nah, permasalahan ini juga bisa didapat dari laporan. Misalnya laporan keuangan, laporan masyarakat. Nah, jadi laporan ini butuh diobservasi kembali. Nah, misalnya tadi dikatakan bahwa ada laporan atau masyarakat mengatakan bahwa gadget itu sangat berbahaya bagi anak-anak di bawah umur, karena menurut informasi atau menurut laporannya gadget itu
buat anak-anak itu bisa melupakan atau menurunkan tingkat belajar atau menurunkan kemampuan anak dalam mengasah kepintaran gitu. Nah, itu tentu saja laporan tersebut tuh harus diobservasi. Kita observasi objeknya mau di mana kita. Misalnya mau di sekolah, yuk kita lihat di sekolah. Kita lihat, kita observasi, kita lihat nilai-nilai mahasiswa atau siswa-siswa yang dia memang kecanduan gadget dengan yang tidak kecanduan gadget. Nah, itu dari laporan tersebut kita juga kita harus mengobservasi. Nah, disitulah terdapat nanti permasalahan. Nah, itulah yang dikatakan permasalahan. Terus yang ketiga, ini ada penelitian yang dilakukan, yang pernah dilakukan. Nah, permasalahan itu juga bisa dapat dari penelitian yang pernah dilakukan. Misalnya, hasil penelitian satu menyatakan ada pengaruh. Kemudian, hasil penelitian kedua menyatakan tidak ada pengaruh. Nah, tentu saja di sini ada gap, ada permasalahan. Sebenarnya mana yang harus kita ikuti, sementara 1 dan 2 ini melakukan penelitian yang satunya berpengaruh dan yang satunya tidak berpengaruh. Nah, dari hal tersebut kita dapat menemukan permasalahan dari jurnal-jurnal tersebut. Makanya sebelum kita melakukan penelitian itu diharuskan juga membaca jurnal-jurnal. Nah, dari jurnal-jurnal tersebut kita mendapatkan permasalahannya apa, kemudian gap-nya di situ apa. Nah, ketiga inilah permasalahan-permasalahan yang biasa dapat ditemukan. Bisa dari teori dengan kenyataan tidak berbanding lurus, kemudian laporan dengan observasi tidak berbanding lurus, kemudian penelitian yang dilakukan antara penelitian satu dan penelitian lainnya tidak berbanding lurus. Nah, itu permasalahan-permasalahan yang dapat ditemukan. Dari ketiga inilah permasalahan-permasalahan biasanya yang ditemukan. Yuk, bisa lanjut. Lanjut. Nah, ini bagaimana cara menyusun mini riset? Biasa kita walaupun udah di sini jarang yang tahu ya. Misalnya kita udah semester 5 nih. Nyusun mini riset pun masih susah. Sebenarnya kayak mana sih mini riset itu yang baku, atau kayak mana sih mini riset itu yang dikatakan dia yang sesuai gitu. Nah, di dalam mini riset atau dalam penelitian kecil itu biasanya kalau ini dari saya ya. Biasanya kalau dosen-dosen lain itu mungkin punya format tersendiri. Tapi ini saya coba sharing ke kalian, ini format saya. Biasanya kalau saya suruh mahasiswa untuk melakukan mini riset, ini harus ada di dalam mini risetnya. Nah, itu yang pertama itu ada abstrak. Nah, dalam abstrak itu apa sih Pak yang ditulis kan itu? Nah, jadi di dalam abstrak itu yang kita tulis itu yang pertama itu ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian kita itu di situ apa? Kemudian jenis penelitian yang kita lakukan apa? Kemudian hasilnya apa dan kata kuncinya apa. Nah, itulah yang harus ada di dalam abstrak. Kemudian yang kedua itu yang harus ada latar belakang penelitian. Di latar belakang penelitian ini kalian harus menarasikan permasalahan pada objek. Nah, tadi kan sudah diobservasi, sudah dilihat permasalahannya apa. Kan itu baru kemudian didapatlah permasalahan yang ada di lapangan. Baru permasalahan inilah yang nanti kita akan narasikan di latar belakang penelitian. Jadi permasalahan ini nanti kita narasikan, kemudian kita buat sesuai dengan literatur yang kita ambil. Nah, di situ dituangkan di latar belakang penelitian. Jadi di latar belakang penelitian itu kita ungkapkan, kita ceritakan tentang objek yang mau kita teliti, kemudian kita turunkan lagi ke permasalahan, baru masuklah kepada judul. Nah, kemudian ada rumusan dan tujuan penelitian. Jadi dari penelitian yang mau kita angkat apa rumusan permasalahannya. Misalnya rumusannya ada pengaruh gadget terhadap minat belajar.
atau ada pengaruh return on asset terhadap profitabilitas. Nah, itu rumusan masalahnya. Rumusan masalah itu biasanya diawali dengan kata tanya. Nah, misalnya apakah ada pengaruh gadget terhadap minat belajar anak? Apakah ada pengaruh return on asset terhadap profitabilitas? Nah, itulah rumusan masalah. Nah, sementara tujuan penelitian adalah menjawab dugaan sementara atau menjawab dari rumusan masalah. Misalnya tujuannya dari rumusan tadi timbullah tujuannya. Ada pengaruh untuk melihat pengaruh gadget terhadap minat belajar anak. Untuk melihat pengaruh profitabilitas terhadap return on asset. Nah, dia gitu. Jadi dia rumusan dan tujuan itu harus sejalan. Nah, kemudian ada literatur review. Jadi kalau dia literatur review itu kita bisa menarasikan tentang teori-teori yang terkait dengan penelitian kita. Bisa juga kita di situ menarasikan tentang penelitian-penelitian terdahulu tentang penelitian kita. Misalnya tadi judulnya tentang gadget. Nah, di situ ada penelitian sebelumnya tentang gadget. Nah, di situ bisa kita tuliskan. Misalnya mulai dari literatur review-nya itu tadi kalau misalnya dari penelitian yang pertama itu namanya siapa? Nama peneliti. Kemudian tahun penelitiannya apa? Judul penelitiannya apa? Kemudian metode yang digunakan apa? Kemudian dia hasil penelitian. Nah, jadi ini literatur review. Inilah yang dikatakan literatur review. Bisa diambil dari penelitian terdahulu dengan kita menjabarkan nama, tahun, judul, metodologi, sama hasil. Bisa juga kita mengambil dari teori-teori yang terkait dengan judul kita. Misalnya tadi gadget. Apa sih sebenarnya gadget itu? Nah, bagaimana pengaruh gadget itu terhadap anak? Nah, itu nanti bisa juga dimasukkan di literatur review. Atau kalau dalam kata lain kita bisa literatur review itu bisa menarasikannya atau mengambilnya dari buku-buku yang terkait dengan variabel-variabel yang kita gunakan. Nah, itulah di literatur review. Nah, terus kemudian yang selanjutnya itu ada metode penelitian. Nah, metode penelitian ini biasanya bisa kalian lakukan kuantitatif sederhana atau kualitatif sederhana. Nah, sebenarnya kuantitatif sederhana itu apa sih, Pak? Itu kualitatif, baru dengar ini ada kuantitatif, ada kualitatif. Mungkin kalau anak yang semester 6 ya, 6 atau 7 itu sudah paham lah ya, sudah belajar metafel tentang kuantitatif dan kualitatif. Jadi kalau kita menggunakan metode penelitiannya atau jenis penelitiannya itu kuantitatif, berarti kita berhubungan dengan angka-angka. Kalau dia kualitatif, berarti kita berhubungan dengan pustaka atau buku-buku yang terkait dengan penelitian yang akan kita lakukan. Jadi bagaimana Pak kuantitatif sederhana dan kualitatif sederhana? Biasa kalau kuantitatif sederhana itu kita hanya menghitung seberapa orang yang paham tentang apa yang kita lakukan. Misalnya kalau ini saya berbicara tentang PKM ya, sedikit PKM. PKM yang didanai yang waktu tahun 2018. Nah, itu kebetulan ada anak perbankan, mereka juga melakukan penelitian terkait dengan pemahaman para pedagang terkait dengan sistem bunga dan bagi hasil. Nah, jadi saya mencoba untuk membuat kuantitatif sederhana karena yang lolos itu adalah anak semester 1. Jadi mereka belum paham terkait dengan metodologi penelitian. Jadi saya coba untuk kuantitatif sederhana, kemudian kami buat angket, kemudian kami skorsing. Nah, jadi kami kasih pertanyaan tentang bunga berapa poin,
kemudian kami kasih pertanyaan tentang nggak payah dia kan. tentang bagi hasil berapa poin. Nah, nanti kami skorsing berapa yang benar, berapa yang salah. Nah, di situ baru kami ambil kesimpulan bahwasannya ternyata oh banyak loh UMKM yang benar menjawab tentang bunga. Oh, berarti mereka paham. Banyak juga ternyata dari hasil tersebut kita bandingkan rupanya mereka lebih banyak paham tentang bunga daripada tentang bagi hasil. Nah, itulah diskorsing, itulah kuantitatif sederhana. Nah, kayak mana Pak kalau misalnya kualitatif sederhana? Kualitatif sederhana kita bisa hanya sifatnya seperti observasi juga. Kita bisa mengkonfirmasi tentang kebenaran info yang terkait. Misalnya kita melakukan wawancara tentang gadget ke kepala sekolah atau ke guru. Nanti kita tanya tentang gadget, Bu, bagaimana tentang kondisi keadaan lingkungan sekolah sini, apakah ada yang menggunakan gadget atau gimana? Atau di masa pandemik ini kan banyak mereka yang menggunakan gadget untuk melakukan sekolah atau perkuliahan. Nah, itu bagaimana? Apakah ada efek sampingnya? Nah, nanti kan akan dijelaskan kepada si narasumber. Nah, sesudah dijelaskan barulah kita ambil kesimpulannya. Oh, ternyata dampaknya itu besar dari belajar online ini. Ternyata banyak yang orang kecanduan, anak-anak kecanduan gadget karena belajar online ini. Nah, itulah metodologi penelitian kuantitatif sederhana dan kualitatif sederhana. Jadi kalau kuantitatif kita hanya men-skorsing, kita akan mendapatkan angka-angka untuk mengambil kesimpulan. Nah, kemudian yang terakhir itu ada pembahasan dan kesimpulan. Nah, tadi setelah di-skorsing, sudah didapat angka-angkanya, baru kita melakukan pembahasan. Nah, pembahasan itu terkait dengan skorsing itu tadi. Nah, jadi di-skorsing itu tadi, dia ada pembahasan di situ. Kenapa dia lebih paham tentang bunga bank? Ternyata nilainya lebih tinggi daripada bagi hasil karena mereka belum paham. Nah, itulah yang dibahas di pembahasan. Kemudian disimpulkan, setelah dibahas baru kemudian disimpulkan. Jadi pembahasan dan kesimpulan ini sendiri ya. Misalnya satu pembahasan, kemudian yang kedua ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah mahasiswa efek terbesar dari belajar online ini adalah banyak murid yang kecanduan terhadap gadget atau banyak murid yang tidak bisa lepas dari gadget karena belajar online ini. Nah, itulah kesimpulan dan pembahasan dan kesimpulan. Nah, jadi dalam mini riset yang biasa saya buat itu dia harus ada komponen-komponen ini. Mulai dari abstrak, latar belakang penelitian, perumusan dan tujuan penelitian, literatur review, metode penelitian dan pembahasan, dan kesimpulan. Nah, jadi kalau kita bisa menarasikan ini, kita akan mudah untuk menyusun skripsi, karena ini tidak jauh dari skripsi. Ini tidak jauh dari penelitian-penelitian yang pada umumnya. Nah, kenapa ada mini riset? Harapan mini riset itu adalah mahasiswa tidak canggung lagi, atau mahasiswa waktu menyusun skripsi bukan tidak tahu lagi. Jadi dia sudah paham dengan penyusunan apa yang harus dia tulis, apa yang harus dia tuangkan di dalam skripsi. Makanya adalah mini riset ini tadi. Oke, boleh dilanjut? Mungkin ini aja. Lainnya kita diskusi tentang mini riset. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kepada teman-teman, jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan boleh melalui raise hand ataupun dengan menuliskan di kolom chat dengan format menyebutkan nama dan instansi ya.
Kepada teman-teman dipersilahkan. Oke, udah masuk nih pertanyaan dari saya bacakan aja ya, Pak. Boleh. Dari siapa nih? Dari Zulfitanada. Terima kasih sebelumnya atas penjelasannya, Pak. Adapun pertanyaan saya, perbedaan apa yang signifikan antara mini riset dan skripsi? Terima kasih. Boleh dijawab dulu, Pak, atau dikumpulkan pertanyaannya? Boleh kita jawab dulu satu-satu ya. Oh, oke, Jadi Pak. kalau ditanya perbedaan mini riset dengan skripsi itu apa? Jadi kalau di mini riset kita biasanya menggunakan metodologi penelitian yang sederhana seperti kuantitatif tadi. Nah, di situ mahasiswa tidak terlalu dituntut untuk mendapatkan hasil menggunakan software-software yang biasa digunakan dalam pengelolaan data di skripsi. Misalnya tadi kalau kuantitatif sederhana kita hanya bisa sebatas scoring. Nah, scoring itu pun diakui oleh penelitian dimanapun. Tapi kalau memang kalau skripsi kita tidak bisa langsung scoring. Kita harus menggunakan software karena tingkatnya sudah dikatakan lebih tinggi daripada mini riset. Nah, kalau yang kualitatif mungkin nanti kalian kalau kualitatif nanti ada belajar tentang metodologi penelitian itu tentang Spradley. Nah, itu ada teori-teori tentang Spradley bagaimana melakukan keabsahan data. Apakah data itu layak untuk diteruskan atau tidak. Nah, itu nanti ada kayak misalnya teori-teorinya atau instruksi-instruksinya bagaimana sebenarnya data itu bisa valid atau data itu bisa dapat digunakan atau data itu bisa dapat dilakukan penelitian. Nah, sementara di dalam mini riset itu kalau saya itu tidak terlalu saya tekankan karena di mini riset itu kita hanya ingin melihat mahasiswa itu paham nggak terkait dengan metodologi penelitian sederhana. Nah, itu bedanya. Kalau dia mini riset dia lebih ringkas atau lebih sederhana di metodologi penelitian. Kemudian kalau dia skripsi, dia harus meluas atau menggunakan software-software yang terkait dengan pengolahan data, kemudian struktur-struktur yang terkait dengan penelitian seperti penelitian terdahulu, kemudian kerangka pemikiran. Nah, itu harus ada. Tapi dalam mini riset biasanya itu untuk penelitian terdahulu bisa dimasukkan, bisa tidak. Untuk kerangka pemikiran biasanya kalau saya tidak masukkan untuk kerangka pemikiran karena untuk kerangka pemikiran kita belajarnya harus pelan-pelan untuk menarasikan. Nah, itu yang harus ada di dalam skripsi. Sementara di mini riset itu tidak ada. Oke, itu aja.
Baik, kepada penanya kedua, Tiara Wulandari dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. saya Tiara Wulandari Purba dari Prodi Perbankan Syariah. Saya ingin bertanya kepada Bapak. Tadi kan ada itu menyusun mini riset, ada langkah-langkahnya tuh termasuk literatur review. Nah, di situ kan tadi di literatur review ada ditulis di slide bisa menggunakan teori atau penelitian terdahulu. Nah, jika tidak ada teori atau penelitian terdahulu itu bagaimana, Pak? Apakah itu diwajibkan menggunakan teori atau bisa menggunakan yang terdahulu gitu? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Tiara. Ini saya lanjut ya, moderator. Iya Pak, lanjut aja Pak. Ya, jadi kalau misalnya tadi pertanyaan Tiara, kita tidak ada teori yang mendukung tentang penelitian kita. Kemudian kita juga tidak mempunyai penelitian terdahulu. Nah, untuk kasus yang seperti itu biasanya tidak dianjurkan untuk melakukan penelitian karena dia tidak ada pendukungnya, karena dia tidak ada yang didukung. Teorinya tidak ada, kemudian literatur penelitian terdahulunya tidak ada. Nah, jadi bagaimana kalian bisa menyatakan bahwasannya teori itu atau variabel itu adalah variabel yang dia memang muncul untuk katakan variabel yang layak untuk dilakukan penelitian. Nah, jadi kalau misalnya tadi tapi itu jarang terjadi ya. Kalau misalnya dia tidak punya teori, kemudian dia tidak kemudian dia tidak tidak ada penelitian terdahulu, tidak ada teori. Nah, itu biasanya tidak mungkin, atau bisa jadi kita coba cari teori dasarnya apa. Misalnya tadi tentang profitabilitas. Nah, di dalam teori profitabilitas itu tidak ada penelitian itu pun tentang profitabilitas, nggak ada. Jadi kita cari teori sebelumnya ini apa yang menyebutkan tentang profitabilitas. Kita akan coba untuk searching tentang profitabilitas. Rupanya kita didapat itu adalah laba. Nah, rupanya laba itu ada dalam profitabilitas. Nah, profitabilitas itu adalah himpunan dari profitabilitas itu himpunan dari retro non aset, kemudian laba dan aset berjalan. Nah, itu adalah profitabilitas. Rupanya profitabilitas itu adalah himpunan-himpunan aset yang ada pada perusahaan. Nah, kita harus cari sampai segitunya untuk menemukan teori. Kalau kita tidak mendapatkan teori, tentu saja penelitian itu memang suatu penelitian yang baru. Tapi kita harus bekerja keras untuk meyakinkan bahwasannya itu memang layak diteliti. Variabel itu memang adalah variabel yang muncul dalam permasalahan. Nah, begitu Tiara. Baik Pak, sudah bisa dipahami. Baik, kepada penanya ketiga, Kak Putri Angginauli dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Putri Angginauli dari PKIMM FAI UNSU, ingin bertanya tentang research problem Pak atau masalah dari penelitian. Biasanya itu kan Pak, sebelum untuk ke pertanyaan atau masalah dari penelitian itu kan Pak ada namanya pernyataan dan pertanyaan. Itu gimana gitu Pak, biar kita lebih mudah dalam melakukan mini riset sebelum kadang kita kan kalau misalnya langsung gitu suka bingung gitu Pak untuk
pernyataan dan pertanyaan sebelum melakukan penelitian itu sendiri. Gitu Pak, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang dimaksud pernyataan untuk apa ya? Siapa tadi yang tanya? Pernyataan dan pertanyaan. Halo. Iya gimana Pak? Tadi kan pertanyaannya untuk menentukan pernyataan dan pertanyaan. Itu maksudnya gimana? Iya Pak, kan di dalam mini riset itu kan ada namanya riset problem biasanya gitu kan Pak. Jadi sebelum kita tahu riset problem itu kita kan melakukan pertanyaan dan pernyataan dan pertanyaan gitu kan Pak sebelum kita mau membuat namanya apa itu latar belakang masalah. Oh iya, Iya berarti gitu Pak. ya saya dapat tangkap itu. Jadi sebenarnya makanya di kita ini, nah kita bukan beranjak dari pertanyaan atau pernyataan, kita beranjak dari observasi. Jadi observasi itu melahirkan permasalahan. Kita melakukan observasi, misalnya kita mau melakukan penelitian tentang objeknya ya, objeknya harus kita tentukan dulu. Misalnya kita melakukan penelitian, kita akan melakukan penelitian tentang siswa SD. Nah, itu objeknya, siswa SD atau ya siswa. Siswa kemudian objeknya adalah yang masih duduk di sekolah dasar, berarti antara kelas 1 sampai kelas 6. Itu adalah objeknya. Nah, kita harus observasi ke sana. Kita observasi ke sana. Sebenarnya apa yang terjadi di sana? Apa permasalahan yang sering muncul di sana? Nah, sudah kita observasi, kita mendapat permasalahan. Nah, dari permasalahan itu muncullah rumusan masalah. Nah, muncullah pertanyaan. Pertanyaan dari penelitian. Baru muncullah tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian itu adalah pernyataan. Sementara rumusan masalah itu adalah pertanyaan. Pertanyaan kemudian dijawab di tujuan penelitian, yaitu pernyataan. Nah, begitu dia. Jadi kita bukan beranjak dari pertanyaan, kemudian kita baru melakukan penelitian, tapi kita beranjak dari observasi dulu. Beranjak dari observasi dulu. Makanya tadi ketika ada permasalahan, kita juga harus observasi. Permasalahan itu benar enggak? Nah, kita harus observasi, rupanya benar. Nah, barulah kita munculkanlah tujuan rumusan masalah, barulah kita muncul tujuan penelitian. Nah, itu dia. Nah, gimana? Kepada Kak Putri Angginauli, apakah Nah, sudah Putri, jelas? kalau misalnya tidak jelas atau kurang jelas, boleh kita sharing di sini. Yang dimaksud dengan pertanyaan dan pernyataan Putri tadi gimana? Jadi kalau rumusan masalah itu dia memang pertanyaan ya, apakah ada pengaruh X dan Y? Nah, itu pertanyaan rumusan, apakah ada pengaruh variabel X1, X2 terhadap Y? Apakah ada pengaruh variabel X1, X2 secara bersama-sama terhadap Y? Nah, itu pertanyaan untuk rumusan masalah. Kalau tujuan penelitian adalah jawaban, di mana jawaban itu adalah pernyataan. Untuk melihat pengaruh ini terhadap ini, untuk melihat pengaruh terhadap ini.
Atau yang dimaksud dengan Putri adalah hipotesis ya? Boleh, Putri? Iya Pak, maksudnya iya Pak kayak hipotesis gitu tadi Pak. Ya, hipotesis ya. Kalau hipotesis itu dia muncul memang ketika sudah ada permasalahan, baru kita muncul hipotesis. Hipotesis itu kan adalah dugaan sementara. Nah, itu hipotesis. Hipotesis itu dugaan sementara. Ada pengaruh variabel X terhadap Y. Tidak ada pengaruh variabel X terhadap Y. Nah, itu adalah hipotesis. Jadi sebenarnya penelitian kita bukan beranjak dari pertanyaan, tapi kita beranjak dari observasi. Pertanyaan itu muncul ketika nanti kita sudah punya permasalahan, kemudian kita mau melakukan wawancara. Nah, di dalam melakukan wawancara otomatis kita harus menurunkan variabel-variabel yang terkait. Misalnya tadi tentang gadget. Nah, pengaruh gadget terhadap minat belajar. Nah, kita cari itu teorinya, pengaruh gadget. Kita lihatlah faktor-faktor yang mempengaruhi gadget. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecanduan gadget. Misalnya sering, karena seringnya bermain gadget, kemudian berarti itu kan waktu, kemudian dia ada game online, kemudian dia ada media sosial. Nah, itu kan ada itu untuk hal-hal yang berkaitan dengan pengaruh. Nah, itulah nanti kita turunkan pertanyaan-pertanyaan itu atau variabel-variabel itu menjadi pertanyaan. Dan pertanyaan itu nanti akan ditanyakan kepada objek. Nah, begitu Putri. Kurang jelas? Alhamdulillah udah jelas sekali Pak. Makasih Pak. Atau kalau kurang jelas nggak apa-apa, bisa kita inikan lagi. Udah jelas Pak. Oke. Lanjut ya Pak ke penanya selanjutnya. Boleh. Ini ada bertanya nama Slamet Wijianto dari PC IMM Blora Jawa Tengah. Pertanyaannya, apa persamaan mini riset dengan mini proposal? Selanjutnya, apakah hasil atau karya mini riset bisa dikembangkan menjadi skripsi? Tadi apa persamaan antara mini riset dengan Proposal. proposal? Kemudian? Selanjutnya, apakah hasil atau karya mini riset bisa dikembangkan menjadi skripsi? Oke. Jadi kalau dibilang mini riset dengan proposal itu, mini riset itu kita harus sampai kepada hasil. Sampai kepada hasil. Hasilnya apa? Sudah kita temukan. Tapi kita menggunakan beberapa komponen-komponen yang ada di dalam penelitian ilmiah. Nah, misalnya tadi kita menggunakan abstrak juga, menggunakan latar belakang, menggunakan rumusan dan tujuan. Kemudian dalam tinjauan pustaka kita disuruh bisa pilih apakah kita menggunakan teori atau penelitian terdahulu. Nah, kemudian di mini riset kita tidak punya kerangka pemikiran. Sementara di dalam proposal kita harus punya kerangka pemikiran. Kemudian metodologi penelitian kita juga nggak diwajibkan sih, disarankan untuk menggunakan metodologi penelitian yang sederhana dengan cara sistem wawancara atau skorsing. Kalau yang kuantitatif dia bisa cara dengan skorsing, kalau dia yang kualitatif dia bisa dengan cara wawancara. Nah, sementara di dalam proposal, ini yang dikatakan proposal untuk skripsi ya, dikatakan proposal. Nah, proposal itu harus memenuhi komponen-komponen penelitian ilmiah. Tidak boleh ada yang kurang. Nah, termasuk tadi harus ada kerangka pemikiran, harus ada landasan teori dan penelitian terdahulu, kemudian harus menggunakan pengolahan data dengan software. Nah, itu harus ada. Di situ kita harus menarasikan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian yang sudah
dibakukan terhadap universitas atau sudah dibakukan terhadap instansi-instansi yang terkait. Nah, jadi kalau di proposal dia hanya sebatas ini perencanaan penelitian. Nah, tetapi kalau di mini riset kita harus sudah dapat hasilnya. Namanya kita juga mini riset, riset kecil-kecilan. Misalnya tadi kalau dia di proposal kita objeknya atau sampelnya itu ada 30 minimal. Kalau di mini riset biasa saya boleh 20 orang atau boleh 15 orang. Jadi kita bisa dapat skorsingnya. Tapi kalau di dalam proposal itu kita tidak diperbolehkan untuk hanya 15 sampelnya. Itu tidak diperbolehkan. Takutnya nanti kalau 15 F-table atau T-table-nya itu tidak jumpa. Jadi nanti datanya itu dianggap tidak valid. Kalau misalnya sampelnya itu 15 atau hanya 20. Nah, minimal itu 30. Karena nanti untuk menghitung F-table sama R-table itu nanti bisa tidak valid. Apalagi variabelnya itu variabelnya cuma 3 atau 2 gitu. Nah, kemudian tadi yang pertanyaan keduanya, boleh nggak Pak dikembangkan mini riset menjadi skripsi? Boleh-boleh saja. Nah, jadi karena mini riset ini adalah populasinya kecil, populasinya 30 dengan menggunakan metodologi penelitian yang sederhana. Kalau dia kuantitatif dengan secara skorsing, kalau dia kualitatif hanya wawancara dan membandingkannya, kita boleh mengembangkan mini riset kita menjadi sebuah penelitian. Misalnya tadi, kita mau melakukan penelitian ke SD tentang gadget, tapi sampelnya nggak mau banyak-banyak, sampelnya hanya 15 orang gitu. Supaya kita lihat, oh dari 15 orang ini ternyata dia banyak yang kecanduan gadget gitu. Kita mau kembangkan lagi, kita boleh ambil sampel yang banyak. Kita boleh sampel yang banyak. Apakah di sampel yang banyak itu dengan permasalahan yang sama, kita mendapatkan hasil yang sama? Nah, itu bisa dikembangkan. Dari mini riset itu kita bisa mengembangkan menjadi skripsi. Itu tadi jawabannya. Sampai tadi. Baik, apakah sudah jelas pada Slamet Wijianto? Jelas insya Allah, alhamdulillah, makasih Bapak. Ya, sama-sama. Nah, Pak, ini kira-kira berapa penanya, Pak? Boleh, selama masih ada pertanyaan kita boleh sharing-sharing aja. Oh ya, ini penanya selanjutnya atas nama Ahmad Budi Santoso dari PC IMM Blora. Mohon izin untuk bertanya. Pertanyaannya, dalam penelitian kualitatif, langkah ketiga dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yang mana dulu yang harus didahulukan? Apakah boleh dilakukan hanya salah satunya saja? Coba ulang tadi pertanyaannya. Nah, dalam penelitian kualitatif, langkah ketiga dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yang mana dulu yang harus didahulukan? Apakah boleh dilakukan hanya salah satu saja? Ini mungkin maksudnya verifikasi data ya, verifikasi data. Nah, jadi seharusnya yang kita lakukan tuh verifikasi data dulu, uji validitas data. Apakah data itu valid? Kalau data itu nggak valid, kita tidak bisa melanjutkannya. Jadi sebelum kita mengolah data di kuantitatif, itu namanya ada pengumpulan data. Setelah kita menggunakan pengumpulan data, biasanya akan kita skorsing. Nah, setelah kita skorsing, kita akan melakukan uji validitas. Apakah data itu valid atau tidak? Nah, biasanya hal yang saya lakukan untuk menguji validitas itu adalah uji validitas per variabel, per pertanyaan. Jadi pertanyaan mana yang tidak valid itu bisa kita buang. Nah, jadi nanti misalnya validnya itu 0,05, banyak ada di bawah yang 0,5. Nah, itu bisa kita buang pertanyaan itu. Nah, sudah kita buang pertanyaan itu, baru kita olah kembali untuk melanjutkan
kita uji heteroskedasitas, kita uji, pokoknya uji memenuhi uji asumsi klasik. Kayaknya Abang ini udah belajar metopel. Nah, jadi kalau kita udah selesai uji asumsi klasik, baru kita bisa melakukan uji R-square dan uji selanjutnya. Nah, setelah dapat uji R-square, baru kita melakukan penarikan kesimpulan. Apakah ada pengaruh terhadap variabel X1 terhadap Y? Apakah ada pengaruh variabel X2 terhadap Y? Apakah ada pengaruh secara bersama-sama X1, X2 terhadap Y? Baru kemudian kita ambil kesimpulan bahwasannya ada pengaruh antara X1 dan X2. Ada pengaruh secara bersama-sama antara X1 dan X2. Nah, itulah kesimpulannya. Ingat ya, kesimpulan itu adalah menjawab dari rumusan masalah. Jadi kalau kebanyakan mahasiswa, jadi rumusan masalahnya ada 2, nanti kesimpulannya ada 5. Nah, itu salah ya. Jadi kesimpulan itu adalah menjawab dari rumusan masalah. Jadi kalau rumusan masalah kalian ada 2, maka kesimpulan kalian ada 2. Dan kesimpulan itu harus menjawab rumusan masalah. Apa yang ditanya kesimpulan? Misalnya yang ditanya, apakah ada pengaruh? Berarti jawabannya ada pengaruh. Atau bisa juga tidak ada pengaruh. Nah, jawabannya sesimpel itu. Kalian tidak perlu menjabarkan, karena sudah dijabarkan di bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Nah, kesimpulan itu hanya menjawab dari rumusan masalah. Mungkin itu jawabannya. Baik, sudah jelas ya, Bang Ahmad. Ini pertanyaan terakhir nih, Pak. Dari Aditya, dari Fakultas Teknik ingin bertanya, bagaimana cara menulis mini riset yang benar? Biasa kalau untuk mini riset yang benar, itu kita tidak punya bakunya. Kita tidak punya ada tata letak baku. Jadi biasa kalau untuk mini riset yang benar, dia memang yang sering saya lakukan itu dia harus punya latar belakang masalah, harus ada abstraknya, harus punya latar belakang permasalahan, harus mempunyai literatur review. Nah, harus ada metodologi penelitian, kemudian pembahasan dan kesimpulan, dan terakhir harus ada referensi. Nah, itulah untuk penulisan mini riset yang memang seharusnya. Karena memang tujuan dari mini riset ini adalah agar mahasiswa nanti ketika menulis skripsi mereka sudah nggak ini lagi, sudah tidak ragu lagi untuk menuangkan apa yang harus dia tuangkan dalam penulisan skripsi itu. Karena untuk latar belakang dan lain-lainnya sudah biasa mereka lakukan atau mereka kerjakan. Maka untuk bakunya mini riset itu biasa memang kita harus punya latar belakang penelitian, kemudian tujuan penelitian, rumusan masalah, kemudian ada literatur review-nya, kemudian ada metodologi penelitian, pembahasan, dan kesimpulan. Nah, itulah yang istilahnya yang sering dilakukan oleh para dosen. Mungkin itu. Baik, sudah jelas ya, Bang Aditya. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab, berakhir pula lah kegiatan kita pada hari ini. Adapun kesimpulan yang saya tangkap, yang pertama itu mini riset adalah karya tulis ilmiah, sebuah hasil karya mahasiswa sebagai tugas yang diberikan oleh dosen pengampu. Hal yang harus dilakukan sebelum melakukan mini riset yakni ada observasi atau pengamatan, dan yang kedua ada menemukan masalah. Penyusunan mini riset terdiri dari abstrak. Abstrak terdiri dari tujuan penelitian, jenis penelitian, hasil, dan kata kunci. Yang kedua terdiri dari latar belakang penelitian yang terdiri dari narasi permasalahan dari hasil pengamatan atau observasi. Yang ketiga rumusan dan tujuan yang terdiri dari tujuan penelitian, merupakan hal yang ingin dicapai dalam penelitian.
Yang keempat ada literatur review. Bisa menggunakan teori atau penelitian terdahulu. Yang kelima, metode penelitian, baik dengan metode kuantitatif sederhana ataupun kualitatif sederhana. Yang terakhir itu ada pembahasan dan kesimpulan. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak atas pemaparan materinya. Nanti materi akan di-share di grup kepada teman-teman. Jangan lupa untuk absensi yang sudah disediakan oleh panitia. Saya serahkan kepada MC. Baik, terima kasih kepada moderator. Demikianlah pelatihan karya tulis kita pada hari ini. Semoga apa yang kita lihat dan dengar dapat kita pahami bersama, dan semoga dapat bermanfaat untuk kita dalam melakukan tugas mini research nantinya. Baiklah, sekian. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman diharapkan untuk membuka kameranya karena akan ada sesi foto. Senyum ya, senyum. Bercantik. Baik, hitung mundur ya. Sudah? 3, 2, 1. Senyum, senyum, senyum. Tiga, 2, 1. Slide yang kedua. Tetap senyum ya. 3, 2, 1. Baik. Sudah. Saya minta waktu sebentar boleh ya? Boleh Pak. Boleh Pak. Untuk ini dari semua ya, dari semua universitas ya. Dari mana aja? Apakah dari UMSU semua atau bagaimana? Ada yang dari UMSU, ada juga dari luar Pak. Oh, ada juga dari luar ya. Untuk informasi aja yang dari UMSU. Nah, kebetulan saya pemegang SRCC untuk fakultas. Nah, jadi itu pembukaan untuk PKM, Pekan Kreativitas Mahasiswa yang diadakan Dikti itu sudah dibuka untuk internalnya UMSU. Jadi yang DeFi boleh mengajukan judul. Kebetulan kita sudah 3 tahun berturut-turut ini didanai, ada yang didanai kemarin si Aidil ya didanai. Kemudian ada beberapa mahasiswa memang anak bimbingan saya. Nah, itu ada didanai 2 kali berturut-turut. Nah, jadi kalau yang mau ikut PKM itu ada penelitian, ada pengabdian dan ada lain sebagainya. Nah, itu udah bisa untuk mendaftarkan diri ya. Untuk yang di UMSU. Nah, jadi kita kalau dia lulus sampai dia ke PIMNAS itu kita sudah tidak buat skripsi lagi. Kalau yang sampai ke PIMNAS. Tapi kalau yang dia hanya didanai itu biasanya akan dapat beasiswa berapa semester gitu free untuk uang kuliah. Nah, itu untuk informasi. Jadi udah banyak juga dari yang dari FAI sudah ada sekitar 20 judul yang sudah di ACC sama universitas. Kemungkinan nanti 20 judul itu akan ditandingkan untuk se-UMSU untuk mendapat 1-2. Kemudian setelah itu baru masuk ke Ristek Dikti. Yang nanti kalau misalnya dibuka di Ristek Dikti baru nanti kita masukkan. Mungkin itu aja informasinya ya. Terima kasih untuk kesempatannya.
Saya izin dulu untuk keluar. Siap, Pak. Terima Ya, Pak. kasih Terima kasih informasinya, banyak ya, Pak. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan lupa untuk absensi ya. Dan untuk e-sertifikatnya akan diberikan kepada peserta yang benar-benar aktif dan mengirimkan file sebagai bukti pengerjaan kepada salah satu admin grup. Oke? Oke, Kusla. Oke, terima kasih banyak atas partisipasinya. Terima kasih semuanya.